Halo Sobat Jiwa, kembali lagi bersama kita di Podcast Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Hari ini kita akan membahas tentang pemenuhan gizi di bulan puasa. Kali ini kita kehadiran satu nutrisionis atau ahli gizi dari Marzuki Mahdi, Teh Sri Hasanah, biasa dipanggil Tenci. Tenci. Halo Tenci. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita udah mulai ya sekarang. Oke, Tenci, ini kan udah masuk bulan Ramadan nih. Kita selalu menjadi alasan nih ya untuk makan terlalu banyak atau jadi alasan di akhir bulan ini jadi penyesalan gitu. Kenapa sih kok bulan Ramadan ini berat badan jadi naik, terus juga makan jadi sembarangan? Itu pasti penyesalannya ada di akhir bulan Ramadan. Ya, betul. Makanya dengan adanya podcast ini kita mau sama-sama mengingatkan untuk diri kita juga, untuk para sobat jiwa di rumah, untuk mulai menjaga makan dengan pemenuhan gizi saat berpuasa. Oke, pada saat bulan puasa ini Tenci, bisa nggak sih sebenarnya kita memenuhi kebutuhan gizi kita? Sangat bisa banget sebenarnya. Karena apa ya? Intinya mah kalau puasa itu, maaf ya kalau saya orang Sunda jadi ada intinya mah. Gitu. Intinya itu hanya 3 sebenarnya poinnya. Oke. Kalau puasa kita sukses itu hanya 3. 1, itu pemenuhan gizi seimbang. Ya. Gizi seimbang kita nanti ini ya. Kedua, kebutuhan gizi harian tiap orang. Itu pasti berbeda. Ketiga, badan itu harus terhidrasi. 3 poin ini, 3 penting ini pasti sukses. Berarti yang pertama pemenuhan gizi seimbang, makanan yang seimbang. ya, makanan yang seimbang. Yang kedua cairan. Kedua cairan, bolehlah cairan terhidrasi. Jadi badan terhidrasi dengan baik. Yang ketiga itu sesuai dengan kebutuhan badan kita masing-masing. Berarti masing-masing ya. Iya, karena berbeda Oke. tiap orang. Tapi dengan jam makan yang terbatas nih Tenci, kan kita biasanya makan itu kan ada waktunya gitu, kayak jam makan siang, sarapan, dimulai dari sarapan, jam makan siang, atau sampai jam makan terakhir gitu, sebelum akhirnya kita beristirahat. Itu gimana tuh dengan jam makan kita yang terbatas dengan berpuasa? Dengan manajemen yang baik, kayak manajemen gitu ya, itu bisa terpenuhi. Ya. Dengan catatan itu tadi sebenarnya tidak ada kondisi-kondisi khusus yang medis yang memang membutuhkan treatment tertentu. Ya. Ketiga faktor ini kalau kita penuhi, itu tidak akan ada masalah apapun. Gitu ya. Karena apa? Karena kita hanya merubah waktu badan kita. Ya. Nah, kita bilang itu jam biologis. Jadi sebenarnya tidak ada itu maksudnya, kecuali kalau emang kita niat diet diet gitu. Tapi kalau misalnya untuk biasa itu, puasa itu tidak mengganggu, hanya merubah jam ini aja, jam makannya jam ya makan. sebenarnya ya. Kalau kita analogikan kayak perawat. Ya. Perawat itu dalam seminggu itu pasti ada tidur ada kerja malam kan? Shift-shiftan ya. Mereka kan udah biasa kan kayak gitu Ya. kan. Nah, seperti itu aja. Kerjanya dari siang jadi malam gitu. Nah, gitu juga badan kita. Biasanya kita bekerja mengolah makanan itu siang, sekarang berubah jadi malam. Cuman berbagi tugas aja, dalam setahun sekali itu dinas malam kalau kita bilang gitu ya, kalau orang perawat Jadi itu berubah ya. Jadi berubah. Dalam sebulan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Cuman kita kan kebayangnya tuh ya, puasa itu identik kok nggak makan, perut kosong. Tuh, Nah, kalau kita balik itu enggak kok. Iya. Sebenarnya mah. Malahan jadi tidak produktif kebanyakan ya. Itu Lemak, kalau gizinya tidak terpenuhi, jadi lemah, tidak produktif, bahkan ngantuk. Ya. Ya. Bener. Rata-rata ketiduran dia. Iya, Masjid itu iya. ngedadak penuh gitu ya. Iya. Tapi sama orang tidur gitu ya. Jadi alasan untuk ibadah tidur itu ya. Ibadah, karena tidur itu ibadah katanya. Oke. Nah, kan berarti ada perubahan ya dari jam makan yang dulunya pagi, siang, jadi berubah ke dini hari sampai ke maghrib kan. Berarti ada perubahan nih. Berarti kan ada adaptasi dari tubuh kita. Kira-kira berapa hari sih tubuh butuh beradaptasi gitu untuk tubuh itu bisa beradaptasi dengan jam biologis baru. Itu berbeda tiap orang. Kalau misalnya nih memang orangnya biasa puasa sunnah, itu nggak masalah.
mau sekarang puasa besok enggak puasa lagi terus enggak gitu kan, enggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika yang ya kayak kita lah gitu ya, puasa tuh untuk bayar utang doang gitu kan ya, gitu kan ya. Nah itu cenderung sih cuma kalau menurut saya itu 1-2 hari. Oh, sampai 1-2 hari itu udah mulai stabil ya? Udah mulai stabil, udah bisa menyesuaikan diri badannya gitu ya. Nah karena memang apa sih jadwal makan itu yang itu tadi saya bilang tidak ada pengaruh sebenarnya. Ini nih saya jabarin ya. Makan pagi itu sama dengan kita buka puasa. Kebayang nggak ya? Makan pagi itu sama dengan buka puasa. Jadi justru makan pagi itu sama dengan buka puasa. Iya. Bukan sahur ya? Tibalik. Orang sudah mati balik gitu kan ya. Makan sahur kita identikan dengan makan siang. Makan sahur. Oh, makan siang identik dengan sahur. Terus kalau yang setelah tarawih itu bisa dianggap makan malam atau sore. Oh, jadi sebenarnya nggak apa-apa nih misalkan kita dalam bulan puasa nih untuk menjaga nih, misalkan menjaga gizi atau sekalian mau menjaga makan lah gitu. Sebenarnya setelah tarawih tuh nggak apa-apa gitu kalau makan lagi. Ya makan ngemil biasa lah ya. Oh, bukan makan yang berat lagi. Cuman kan ada pemenuhan kalorinya aja gitu ya. Pembagian kalori. Di antara sahur, buka dan sehabis taraweh. Iya gitu. Kalau pembagiannya itu gimana maksudnya? Nah, pembagiannya gini. Kita cenderung berpikir bahwa pas buka puasa itu pas saat-saatnya balas dendam, memasukkan makanan yang sangat-sangat banyak. Tapi itu sebenarnya kebalik. Oh, dalam artian sekarang gini aja ya. Kita logis aja ya. Nah, ya ngobrol nggak nyaut-nyaut ya. Aduh, gimana ini. Nah, kalau sarapan nih, Dek Ayu sarapan nih, langsung makan seblak nggak? Sarapan enggak lah. Kalau Bagio sarapan, langsung makan itu nggak? Makan misalnya seblak atau gitu. bakso pedas. Kalau di rumah langsung makan nasi. Pagi-pagi. Makan roti. Makan roti ya. Jarang loh ya kalau normal ya. Mungkin dia nggak normal kali ya. Kalau anak kosan itu yang penting kenyang. Yang Siap. penting kenyang, ya kan? Sekali makan yang penting kenyang gitu. Nah gitu ya. Nah itu kalau sarapan kita kebayang kan, kalau sarapan itu nggak mungkin langsung es buah. Pagi-pagi berani nggak makan es buah? Berani aja kan buah. Es buah. Berani? Kecuali mungkin seblak kayak. Dia emang abnormal kayak ini. Berani anak kos ya. Anak kos berani aja ya. Ya kita mah yang normal-normal aja lah ya. Iya. Misalnya kayak sarapan seblak itu kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah itu makanya buka puasa itu harusnya identik dengan sarapan. Jadi ketika kita puasa, pas buka puasa, duk gitu ya, pas buka puasa, jangan langsung makan es buah atau seblak, gorengan, masya Allah gitu kan. Nikmat banget. Itu memang harus diadaptasi. Kita aja bangun tidur nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi akhirnya harus minum air putih dulu. Sama kan dengan pas kalau kita bangun tidur kan, minum air putih dulu. Udah relax tuh badannya, baru kurma. Makanya itu kan kurma juga salah satu sunnah juga kan ya. Nah, itu memang betul terbukti bahwa itu untuk kalau kita bilang biar badan itu tidak shock. Ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu diisi itu gitu. Nah baru di situ boleh mau bakso, mau apa tadi gorengan yang mie glosor. Ada nggak mie glosor? Di mana nih? Di Medan. Udah ada ya. Bogor asli ya. Bogor mie glosor sama pakai bala-bala. Di Jawa. Gak ada. Ada Allah. Oh nggak ada juga. Nggak ada ciri khas. Berarti kita doang ya. Asik ya. Itu pada momen-momen bulan puasa ya gitu biasanya ya. Dan biasanya kadang orang-orang tuh kan kadang berbuka langsung kayak yang kenyang gitu. Yang penting kenyang. Dan itu bikin ngantuk pada saat kita taraweh justru ya kan. Iya, malahan harusnya pas setelah taraweh baru tuh ya. Ya bisa jadi begini. Kalau kita memang misalnya tuh mau makan langsung, ada juga yang aku termasuk yang nggak kuat sebelum taraweh belum makan itu nggak kuat. Ya. Tapi kita ada momen-momen pas. Jadi maksudnya gini, tadi kan kita pas beduk gitu ya. Itu minum air dulu, terus kita kurma kan, udah rehat sebentar, sholat dulu mungkin ya. Nah udah gitu baru boleh makan tuh yang lainnya. Ya gitu sebelum sambil nunggu taraweh gitu kan ya, itu boleh gitu seperti itu. Nah nanti pas udah taraweh kan ada yang panjang ada yang pendek ya, atau sekalian tadarusan dulu lah biasanya kayak gitu kan ya rame. Nah di situ baru boleh misalnya kalau aku nih jam segitu aku makan cuanki lah gitu. Jam berapa? Iya pas tarawih tuh enak tuh. Oh iya. Tanpa mie. Yang karbo lagi ya. Tapi pakai micin.
Ih, itu kan beda off the record gitu ya, Jo. Nggak usah diliatin. Nggak usah diliatin, Nggak usah gitu diliatin, ya. micinnya. Nggak usah Seperti diliatin. itu. Kalau misalkan orang yang kelewat sahur gitu, sebenarnya boleh apa enggak sih? Maksudnya kayak mempengaruhi metabolisme atau nggak baik gitu sebenarnya, atau harusnya sahur, atau kalau nggak sahur ya nggak apa-apa gitu. Kayaknya ada nih, mau nanya nih, yang kalau nggak sahur itu Digeser, nggak langsung. Nah, Gimana? Kalau misalnya jadi di balik sini tuh ada kalau misalnya nggak sahur, kelewat sahur, lanjut nggak puasanya? Oh sip, Ahmad bener. Tapi sambil Pas boy. Sip. Ih, keren ya soleh semua ya. dilanjut Masya Allah. sahurnya di kantor. Lanjut sampai duhur. Aku cerita nih ya. Kenapa sebenarnya kan itu jadi alasan ya kadang ya. Iya. Kok aku lemes nggak Nggak sahur gitu sahur ya. gitu. Ini aku kasih satu fakta. Kalian juga bisa lihat lah di Google lah ya ada. Iya. Badan manusia itu untuk kedehidrasi berat itu 3 hari Dari badan kalau manusia tidak minum. kalau tidak minum, jadi 3 Itu hari. jadi maksimal menuju ke dehidrasi berat itu 3 hari. Jadi berarti intinya apa? Jadi Masih bisa kuat kalau bisa minum. aja ya. Makan lebih ekstrim lagi. 21 sampai 22 hari kita nggak makan Masih sebenarnya kuat. masih aman sebelum metabolisme tubuh kita kacau. Ya, Jadi apa dari fakta itu apa? Kalau nggak Ternyata kelewat nggak sahur apa-apa. mah tuh nggak apa-apa gitu, cincay aja. Gantung niat ya, gitu. berarti Nah, itu gantung niat. dia. Iya. Seperti itu sih sebenarnya gitu. Digeser Tenci. Oke, siap, Ya. maaf. Oke. Nah, kalau misalkan kayak Tenci nih, kebiasaannya selalu makan nih. Kalau misalkan sebelum taraweh pasti harus makan dulu. Gimana dengan orang-orang yang gimana beradaptasinya dengan jam makan yang baru? Oke. Nah, kalau saya ini kadang ya kalau cerita tentang ini tidak se apa namanya ya, seilmiah gitu nggak Iya, sih. iya. Kita santai aja dengan kita bicara tentang logis aja lah gitu. Oke. Kita bandingin sebelum puasa dan sesudah puasa. Oke. Tadi yang saya bilang, puasa itu hanya merubah jam biologis. makan ya. Jam biologis tubuh Jam ya. biologis tubuh. Gitu kan. Jadi bukan merubah metabolisme tubuh, beda iya. ya, beda seperti itu. Nah, jadi gini, untuk orang-orang yang bisa Ayu mah gitu ya. Ya, asam lambung misalkan gitu. Malam tidur nggak? Tidur Tidurnya rame lama kan? lama. Oke. Makannya siang apa malam? Kalau puasa. Enggak, kalau hari biasa. Kalau hari biasa makannya pagi, siang, sore. Nah, sekarang kita balik. Jadi, Balik. Tapi itu kan orang mah ya. Iya. Orang mah aja kayak gitu kan. Nah, sekarang kita balik kalau puasa. Berarti apa? Makannya kan dirubah jadi malam. Siang kan enggak. Sama enggak sama yang tadi? Sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja kan? Iya. Jadi sebenarnya enggak ada masalah. Oke. Tapi kan berarti ada jam kosong tuh Teh. Dari yang Jam kosong dari biasanya masa. bangun tidur harusnya misalkan sarapan kayak gitu. Terus jadinya kan dimundurin gitu kan. Mundurin. Itu sebenarnya masih aman aja sebenarnya. Sebenarnya masih aman. Yang tadi saya bilang, fokusnya yaitu pengaturan makan ketika buka puasa, ketika makan sahur, sama pertengahan yang saat sesudah taraweh sebelum tidur ya. Iya. Itu lebih dianjurkan, apalagi untuk yang punya mah. Oh, Itu lebih dianjurkan iya. seperti itu. Jadi siang itu jadi dibalik. Siang itu bisa dianggap malamnya waktu hari biasa gitu. Jadi tidurnya ya udah tidurnya si perut ya. Iya, Beda iya. ya. Tidurnya si perut itu siang gitu. Jadi sebenarnya Iya. aman dengan pengaturan. Makanya kan disyarat ya. Cuman dengan catatan tidak ada faktor medis yang lain ya. Iya. Seperti itu sih, Dek gitu. Iya, Kak. Iya, Teh. Oke. Makanya kan sunahnya harus menyegerakan buka dan dimepet-mepetin gitu kalau sahur itu, dimepet-mepetin ke waktu imsak gitu kan, biar Betul. lebih kuat lagi gitu kan, lebih panjang lagi. Kalau misalkan nih Teh, tadi kan udah diomongin nih soal buka itu ya harusnya kayak cairan dulu yang masuk, minum. Terus kalau bisa yang manis dengan kurma. Ada nggak sih misalkan opsi lain, misalkan orang nggak suka kurma gitu, opsi lain dengan makanan berbuka dengan yang manis gitu? Bisa buah. Bisa lebih Apa aja aman. misalkan yang aman? Buah yang Kalau aman. pengennya duren Aduh, kan manis juga. itu mah sekarang lagi tren yang mau durian, aduh bahaya. Enggak. Misalkan buah apa aja sih yang Buah aman yang gitu? aman itu kita lebih cenderung ke melon, pepaya, Oh, melon, iya. pepaya sama semangka. Oh, Itu iya, lebih aman. Itu
aman, manis dan seger juga Ya, sih ya. itu. Jadi tidak terlalu asam, tapi nyaman buat lambung. Oh iya. Seperti itu. Dan dingin juga kan? Banyak Iya. airnya juga kan? Lebih banyak Itu lebih cairannya. diprioritaskan kalau kita punya itu. Jadi gitu. kalau es buah berarti bisa dong teh. Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Cuman tadi Tanpa susu. jangan langsung. Iya. Esnya ya yang jadi masalah ya. Jadi Jadi tadi kita bilang awal pertama harus berbuka yang manis, ya udah jangan langsung es pakai gula gitu, Iya. sirup nggak gitu. Iya, Maksud iya. aku tuh kayak gitu. aku ini kan termasuk yang sweet tooth ya namanya. Kayak yang pengennya tuh makan manis. Kalau misalkan abis makan berat atau makan yang asin-asin pasti nyari yang manis. Itu atau aku opsiku tuh kayak misalkan aku makan makanan manis atau minum minuman manis. Aku selalu kayak mencari misalkan kayak kopi atau susu kayak gitu. Nah, kalau misalkan di bulan puasa nih teh, jam-jam terbaik orang untuk minum kopi misalkan, kan kopi tuh sekarang jadi kebutuhan banget ya. Kayaknya buat apalagi buat para pekerja gitu kan, untuk Biasa ngapain naikin ya? konsen gitu kan. Kayak banyak juga promoan kopi gitu. Oke. Nah, jam yang pas gitu untuk minum kopi di saat bulan puasa tuh pada saat apa? Sahur kah, buka atau? Aku lebih nganjurin ya ke kalian juga ya. Itu kalau ngopi itu mending setelah makan berat atau setelah tarawih. Oh, Kenapa? biar ada pondasi. Ya betul, apalagi punya mah. Ya. Ya itu apa GERD gitu kan? Iya, Oh iya. tidak, itu malah lebih dianjurkan jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Ini hubungannya sama juga dengan bukan hanya kopi loh, tapi sama teh juga. Oh. Karena hampir sama iya. itunya apa namanya sifatnya. Mm. Dan kopi dan teh itu sangat dilarang kalau dikonsumsi saat sahur. Oh, justru saat sahur. Sahur itu enggak, Buka malah pun padahal kan sama. itu lemak Enak apa? lebih teh panas gitu. Iya. Kayak gorengan. Nikmat banget ya. Nah, cuman itu enggak. Karena apa? Sifat dari kopi sama teh itu ada di uresis. Oh. Jadi mirip-mirip kalau yang sakit mah namanya furosemid kayak gitu, tapi alami. Jadi dia menarik cairan tubuh untuk keluar. Oh, justru menarik cairan tubuh, mengikat Nah, cairan tubuh iya. untuk keluar. Minimal kalau kita mengkonsumsinya setelah buka puasa atau setelah tarawih, Mm-mm. itu masih kita mengganti si cairan yang keluar. Tapi kalau pada saat sahur kan udah nggak bisa, apalagi udah imsak gitu ya. Iya. Itu. Oh. Jadi bukan biar seger sahur bisa biar melek gitu, enggak. Malah saya sangat tidak anjurin itu. Jadi kalau bisa abis makan setelah berbuka puasa, makan yang apa? Minum dulu, makan yang manis. Iya. Dari buah ya tentunya. Terus baru boleh ngopi setelah makan berat ya, biar ada Iya. pondasi juga ya di perutnya ya. Seperti itu. Iya. Kalau misalkan nih bulan puasa, ini juga terjadi pada aku sih, kayak bulan puasa tuh kan kadang momen orang untuk nurunin berat badan gitu kan teh. Tapi kenapa ya berat badanku tuh selalu naik gitu, bahkan ya stabil atau naik gitu, jadi kayak nggak turun gitu. Itu kenapa? Oh, jadi bisa? niat pertama Ramadan itu penurunan berat badan. Sekalian. Realisasinya ibadah teh. jadi realisasinya malah naik berat badan ya. Stabil atau bahkan naik Oke. gitu. Nah, sekarang, Kenapa bisa kayak gitu? nah itu dia. Mindset berarti. Oh gitu. Dalam artian gini. Kita berpikir puasa itu otomatis Menurunkan berat badan. bukan menurunkan berat badan, mengurangi makan. Iya. Realisasinya Padahal gitu ya. Kita Iya. analisis nih dari awal nih, di awal buka puasa. Nih, pertama nih, oke, normal aja. Pas buka puasa itu minum air, oke, minum gitu kan. Kurma kita bilang jangan 7 lah, 3 kurma berapa? 150 kalori. Nah, Hitung. Oke, hitung ya. Kurma 100. Buka kalkulator. Ya kalkulator. Kurma 1500. 1.500. Salah. 150 kalori. 150 kalori. 150. Oke. Kurma 150 kalori. Oke. Udah makan. Ada itu. Ada es buah. Es buahnya bukan semangkok kecil yang kalau buka puasa Semetung. bersama. Enggak. Iya. Ini mah beli sendiri di depan. Kalau di depan kan gede ya. Iya, mana susu kental manisnya banyak Dalamnya apa banget. coba? Ada alpukat, Hmm. ada melon, Hmm. apalagi kolang-kalingnya. Iya, betul. Terus tambah ada kelapanya. Tambah sirup. Ada agar-agar. Agar-agarnya. Tambah sirup. Jadi ngiler kan? Ngiler enggak? Tambah susu. Susu kental manis. Itu bisa 300 kalori. Tambah 300 kalori. Tambah 300 kalori, Jo. Udah, dicatat. Oke.
4.50. Nah, ada gorengan tuh. Ya, tengah. Apa sih gorengannya? Bala-bala. Bala-bala sini bakwan namanya ya. Bala-bala di aku mah. Oh, bala-balanya samanya. Kalau di Jawa namanya Ote-ote. ote-ote. Ote. Oke. Tahu nggak? Segini nih bala-bala segini lah ya, segini ya. Biasanya Iya, ya. iya. Yang gede oke ya gitu. Itu kita hitung 100 minimal 150. Satu piece Satu loh. 100. 150 kalori. 150 setara dengan 3 kurma. Gitu ya. Iya. Dan gorengan cukup nggak satu? Enggak lah. Dua Belum yakin dua. dicampur sama glosor. Dua yakin dua. 3 lah. 3. 4 saya yakin 4. Kali 4. Tambah ini ya, kali 4 berapa? 150 kali 4 400. 400. Janganlah kalau banyakan 300 aja deh, Jo. Iya, 300. Jadi berapa tuh, Jo? 750. 750. Itu hanya buka puasa aja. Ya, belum nasi. Nah, udah gitu kita makan nasi lengkap full, apalagi nasi Padang. Wah, itu mah. Itu ada apa? Tuhan. Ada nasi, Ada ayam. ada ayam, ada tempe kasarnya gitu ya. Terus tempenya Oh, nasi Padang pakai tempe. ada ya? Oh, kagak ada ya? Pakai Perkedel. tunjang misalnya. Oh, tunjang Pakai gitu ya. tunjang, Oke pakai lah. perkedel. Kita yang normal aja deh makannya. Nasi, Nasi. lauk, nasi, lauk, terus kan ada kuah-kuahnya tuh ya. Terus sayurnya gitu ya. Santan. Tahu nggak berapa itu? 600 sampai 700 kalori. 600 sampai 700 kalori. Hitung berapa, Jo? 700 lah ya. 700 lah, anggap 7,5 gitu lah. Oh, 7,5. Dinego. Tengah-tengah. Berapa? 1.500. 1.500 dalam jangka waktu berapa menit? Kayaknya setengah jam kali. Setengah jam, paling lama sejam. Bayang nggak Iya. sih kita makan 1 jam itu 1.500 kalori. Sebesar apa itu? Ya. Terus kalau misalnya itu kan buka puasa kan, terawih nurutin kata nutrisionisnya. Pas tarawih udah buka langsung makan sedikit cemilan, makan bakso dah. Enggak lah, baksonya doang gitu ya misalnya tuh ya, 300 gitu ya, misalnya 300 kalori gitu ya, plus sedikit mie, plus sedikit apa lagi, Pakai kue tiaw. tiaunya gitu ya, bihun. Masya Allah. Ini nikmat gitu ya. Betul. Iya, tambah anggap ya 300, Jo ya, 500 gitu ya. Nah walaupun udah sebanyak itu, sebenarnya kan kebutuhan tubuhnya itu misal 2.000 kalori atau 2.000 kalori Tergantung ya, tubuh masing-masing juga. itu kan udah hampir mencukupi kan? Udah mencukupi belum? Hampir ya. Hampir. Terus 7.800. Terus berapa tuh ya? Emang normalnya berapa kalori sehari? Beda-beda, tapi Per rata-rata itu tiap orang 2.000 kalori lah. 2.000. 2.000 kalori yang normal gitu ya. Nah, dengan makan segitu, kalau pas kita bangun pas sahur, Ya. makan lagi nggak? Makan lah. Nah itu dia, Nasi makan lagi, kan, iya. nasi lengkap. Kan kata nutrisionis kalau sahur itu harus makan lengkap. Iya. Apalagi kata nutrisionis itu protein harus tinggi. Plus aja Saat susu. sahur. Plus susu. Iya kan? Ya. Plus susu. Jadi berapa itu? 2.000 lebih bisa. 2.000 lebih. Misal jatuh 2.500 kalori. 500 Mhm. kalori dikali 30 hari. Berapa tuh? 15.000. Bisa kan naikin berat badan? Bisa. Bisa banget. Nggak nyadar ya? Justru itu ya. Itu kita nggak nyadar sama Iya, sekali. iya, Itu iya. sebenarnya yang bisa bikin kita Keinginan makan dari siang ke sore itu dipadetin langsung di tuh buka di pas puasa, habis taraweh dan sahur juga takut kelaparan, makanya jadi semuanya dimakan. kalap gitu Kalap bener ya. Iya, Takut bener. kelaparan jadi Padahal kalap gitu. iya padahal kan kayak waktu luangnya banyak gitu kan, kayaknya nih udah agak kurusan nih gitu kan. Karena merasa Iya, kayaknya udah agak kurusan, jadi kayak buka puasa harus lebih banyak deh gitu. Ada banyak kalori yang sudah terbuang. Kayak iya. itu juga sama konsepnya kayak intermittent fasting. Nah, intermittent fasting juga kan kita menahan kayak fasting ya, tapi kan sebentar gitu kan. Ada beberapa ininya ya kalau nggak salah intermittent fasting. Ya, kalau untuk intermittent fasting aturan main aturan main intermittent fasting sama buka puasa itu ada samaan ada perbedaannya. Nah, di situ kalau intermittent fasting pasti jatuhnya itu pengurangan kalori. Ya. Tapi kalau puasa itu bukan pengurangan kalori jatuhnya, cuman merubah tadi jam biologis tubuh gitu, metabolisme tubuhnya ya. Gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan intermittent fasting itu memang dikhususkan untuk penurunan berat badan gitu. Kalau misalkan puasa, kalau misalkan memang mau menjaga
tubuh, gizi dalam tubuh, makanannya yang harus diatur Ya, lagi. itu seperti itu. Oke, berarti ini info yang sangat harus diikuti sama semua orang yang menjalankan bulan puasa ya Teh ya. Kita kan sekarang lagi menjalankan bulan puasa dan pasti mau lah sama-sama di Lebaran itu kita sehat juga, sehat betul. juga, nggak kebablasan gitu ya Teh ya. Apalagi nanti Lebaran, momen-momen Itu mah ya. makan bersama, ada opor, ada sambal ati. Masuk kerja langsung halbil. Ya, Halal bihalal sini, halal bihalal situ. iya betul. Ini kita sebagai Ya. Sivitas Hospitalia juga Nah, harusnya itu. menerapkan itu ya. Iya betul. Kira-kira misalkan nih aku sebagai pegawai di Marzuki Mahdi pengen banget nih Teh diatur pola makannya gitu sama nutrisionis di PKJN gitu, gimana ya? Bisa banget, apalagi sekarang nih Ya. tahun 2025 instalasi gizi itu lagi ada program dari Pojok Gawai ya, namanya kita Oh, Pojok ada Gawai. Pojok Gawai gitu. Padahal bukan pojok gawai gini Gawai. ya, Oh, pegawai, bukan. pojok Oh, pegawai pojok gitu kan pegawai. ya. Di situ kita 2005 ini ada program untuk men-screening teman-teman seluruh pegawai Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk mengikuti untuk mengetahui sejauh mana status gizi mereka. Nah, di situ kita kalau udah di screening kita tahu siapa aja yang membutuhkan asuhan gizi, itu akan kita dampingi selama 6 bulan ke depan. Oh, bisa kayak gitu ya. Iya, jadi bagi yang pengen yang kelebihan berat badan atau misalnya tuh punya kekurangan juga seperti Ahmad Ini juga dengerin kita. gitu ya, dengerin ya. Oke. Jadi itu bisa nanti kita dampingi. Jadi namanya tuh kayak diasuh gitu gizinya ya. Ya ngasuh gitu maksudnya. Jadi selama 5 bulan kita lihat itunya apa namanya? Progresnya bahwa ini sudah terpenuhi apa tidak. Itu kan juga sesuai dengan ini ya. Sekarang lagi udah ngisi link. Apa? Oh iya, ada kan disuruh ya di forum ya. Iya. Itu hampir sama, cuman kita lebih fokus ke asuhan gizinya. Oh iya. Nah, di situ. Jadi pegawai bisa ketika yang terscreening asuhan gizi itu kita bisa langsung ke poli gizi. Oh, jadi untuk monitoringnya gitu. Jadi kita dampingi benar nggak makannya, ininya seperti apa, progresnya seperti apa. Ini bukan hanya untuk yang malnutrisi atau obesitas ya, tapi untuk ada yang penyakit yang lain juga. Oh gitu. Tuh. Jadi bukan yang kekurangan berat badan sama kelebihan aja nih. Ya, dan itu free. Oh, free. Untuk Jadi, pegawai. Untuk pegawai tapi khusus pegawai dulu. Privilege-nya itu ya. Jadi nanti akan dilihat dulu masa badannya gitu ya. Masa ototnya gitu-gitu. Ya, berat badan, tinggi Berat badan, tinggi. Nanti pas dimonitoring ada gimana lemaknya, gimana cairan tubuhnya tadi yang kita bilang, terus gimana masa ototnya gitu. Itu ada di situ. Jadi gitu. nanti selanjutnya tindak lanjutnya akan masuk ke dalam pengasuhan gizi. Iya, seperti itu. Poli gizi kayak gitu. Kalau misalkan nanti bakalan ada kayak materi-materi atau apa gitu Teh? Selama edukasi gitu insya Allah kita jamin sesuai, karena kita juga teman-teman kita expert ya, udah ini ya, udah pada senior lah ya gitu nutrisionisnya. Mereka akan memberikan materi yang insya Allah sangat lengkap, lengkap, dan kita dibekali dengan dari gizi dasar gitu ya, sampai ke seperti apa sih yang harus dilalui. Yang hal-hal apa yang harus dilakukan gitu. Iya, benar-benar. Dari mulai pemilihan bahan makanan, dari mulai penataan jam-jam makan gitu, schedule-nya gitu, seperti itu kayak aktivitasnya juga. Ya, betul. Olahraganya juga betul. gitu. Itu kita dampingi. Ini udah cukup, ini udah enggak, atau ini kelebihan atau enggak. Selama 5 bulan itu. 5 bulan. Insya Allah nanti program ini kan setahun kan, jadi nanti teman-teman kebetulan saya yang jadi penanggung jawabnya. Jadi nanti 6 bulan kemudian mereka akan mengirimkan hasil dari screening itu ke saya gitu. Jadi nanti kita lihat seperti apa sih gitu gambaran teman-teman kita di sini gitu, seperti itu. Tapi untuk tahun ini kita ini kan khususkan ke ini ya, ke yang langsung berhubungan dengan pasien dulu gitu ya. Karena kan memang terbatas juga ya, maksudnya tuh tenaga kita juga seperti itu. Kalau untuk orang luar gimana Teh? Untuk orang luar kita ada paket-paket yang bisa diikuti sama teman-teman semua di ini ya, yang selain pegawai Marzuki Mahdi, jangan khawatir, dan itu sangat terjangkau juga.
jangan khawatir gitu. Jadi ada paket dasar, ada paket menengah, ada paket premium juga ada seperti itu. Dan misalnya tuh kayak paket dasarnya itu kita bisa ini apa namanya mendapat kajian dari kalau kita bilang ABCD. Kajian ABCD itu apa aja sih? Kayak tadi satu pengukuran trometi, terus kajian tentang biokimianya bagaimana, terus klinisnya bagaimana, terus dieterinya gimana, itu nanti dikaji sama ahli gizi. Seperti itu, dan itu langsung mendapatkan poin-poin penyusunan makanan. Pola makannya harus berapa kali, itu lengkap. Seperti itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya paketnya pengen lebih lengkap, ada kita paket kedua. Paket kedua yaitu dengan pemakaian alat. Kita juga tersedia loh, udah tahu belum? Udah tahu ya? Gimana tuh Teh kalau pemakaian alat? Itu alat ada, kita punya alat untuk itu tadi yang kita bilang mengetahui lemaknya berapa persen, mengetahui cairan tubuhnya berapa persen, terus kemudian massa ototnya tadi ya berapa persen, itu ada di situ seperti itu. Iya, Jadi lengkap nanti juga ya, iya, jadi bisa dikaji gitu seperti itu, dan insya Allah juga nggak terlalu mahal juga, masih bisa kalau worth untuk it. umum, kalau Untuk umum. Tadi kan kalau untuk pegawai, ayo ini ya, Ya, pergunakan mumpung ada ya mumpung kesempatan. gitu, dan gratis juga ya, Betul, itu kayak gitu. privilege. Ya. Kita harus memanfaatkan ini sih, karena kalau misalkan diet sendiri tuh rasanya berat gitu. Susah, selalu ada aja gitu. Ada alasannya. Ada alasannya. Legalkan kita makan lebih. Apalagi kalau misalkan ada yang viral gitu kan, Ya, kita jadinya belok ya, lagi, nggak betul. jadi turun berat badan. Siap. Mengidealkan tubuh kita gitu kan, Ya. karena makin Oke. hari makin berat. Mari akan kami bantu. Siap. Balik lagi ke puasa nih Teh. Ada satu hal yang belum aku tanyakan soal pengelolaan makanan di saat bulan puasa. Jadi kan kita sering banget kayak misalkan masakan pada saat buka puasa, pengennya sih dimakan lagi pada saat sahur gitu, karena porsi yang terlalu banyak, jadi akan disimpan di kulkas terus nanti dimasak lagi di saat jam sahur gitu. Itu sebenarnya boleh apa enggak sih Teh? Nah, oke. Gini, boleh aja, tapi tidak boleh lebih dari 2 kali. Oke. Misalnya gini nih, saya kasih contoh ya. Saya termasuk yang tidak bisa makan makanan yang sama. Oh gitu. Jadi harus hangat. Bukan harus hangat. Kalau sahur makan ini, buka puasa jangan makan inilah gitu ya, kasarnya mah gitu ya. Yeah. Nah, itu di situ teknik penyimpanan. Ya. Gimana tuh? Nah, jadi gini, teknik penyimpanan makanan itu sangat berhubungan dengan yang tadi saya bilang. Kalau bagus itu masih bisa dikonsumsi dalam jangka waktu lain. Maksudnya tuh gini, puas sahur sekarang, buka nggak usah masak atau nggak usah lagi makan itu, tapi nanti si makanan yang buat sahur itu buat sahur nanti gitu, kasarnya mah kayak gitu. Masih bingung? Masih bingung gini. Gimana nih? Nah, misal nih, kalau di rumah Dek Ayu kalau mau puasa munggahan misalnya tuh, si orang tuh ibu suka masak rendang sekilo. Suka Ya, pas pertama kali munggahan gitu kan, baru langsung kan rame itu belanja masak gitu kan, ibu-ibu. banyak dalam porsi yang besar. Saya lebih menganjurkan agar bisa dimakan lebih lama. Itu makanan itu kalau emang untuk disiapkan untuk sahur, bagi menjadi 4 kali, 4 wadah. Oh gitu. Jadi ketika si rendang masak, simpan di 4 wadah. Kalau sekarang ada wadah-wadah ini ya, wadah-wadah banyak lah ya yang kedap air ya, kedap udara ya, seperti itu. Nah, simpan di 4 itu, langsung masukkan ke kulkas semua. Atau sisain 1 untuk makan saat itu. Nah, ketika mau dikonsumsi saat sahur ataupun saat buka, bawa 1. Jadi tidak perlu menghangatkan semua sekilonya gitu. Kan kadang kita begini, biar ini langsung aja sekilo, nanti disimpan lagi ke kulkas. Iya. Udah nggak habis, simpan lagi, angetin lagi, masukin lagi ke kulkas. Itu sangat tidak dianjurkan itu. Oh, jadi lebih baik dibagi-bagi gitu dalam beberapa tempat, tapi itu dalam keadaan sudah matang, sudah dalam bentuk rendang. Terus misalkan dimasukin ke dalam kulkas, kalau misalkan mau dimakan ambil aja 1 itu dulu gitu. Itu lebih aman. Begitu juga daging, begitu juga ayam misalnya tuh. Tempe, tahu juga bisa. Oh kayak gitu, jadi teknik penyimpanannya Teknik ya. penyimpanan itu juga mengurangi sampah ya. Iya, sampah makanan. Karena apa? Puasa itu kalau kita lihat sampah makanan itu malahan lebih berkali-kali lipat.
sangat disayangkan hanya karena penyimpanannya yang tidak bagus. Ya, Iya, kan kita lupa aja ketiduran aja udah sahur, iya. tergeletak gitu, Waktunya udah habis, udah nggak bisa masuk dimakan kan? jam puasa. Akhirnya apa kita buang kan? Sayang banget gitu Iya, kan, iya. seperti itu. Jadi itu salah satu teknik juga. Oh gitu. Seperti Untuk itu. untuk berlaku untuk semua makanan. Ya, tapi mungkin ada yang di freezer atau ada yang di refrigerator, kan beda ya, freezer di atas, refrigerator atau di ruangan terbuka gitu. Suhu ruangan gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kayak anak kos gitu teh Mm. nggak masak, pengennya beli gitu kan. Hmm, Kira-kira ada gak sih opsi di makanan di luar yang bisa dibeli? Oke. Pengalaman nih, pernah ngekos. Jojo pernah? Iya dong. Ini pernah? Ais, banyak Ada 2 anak kosan Aduh, anak di kosan sini. ya. Oke. Yang satu nggak boleh ngekos. Yang satu gak boleh ngekos, bener. Aduh, anak mami. Oke, oh maaf. Nah, gini, pengalaman aku nih waktu kos ya, karena aku mengkosnya itu di daerah mahasiswa lah ya, Iya. di sekitar kampus ya. Itu sebenarnya kita nggak usah khawatir kalau untuk makanan sahur. Jam 2 aja warung nasi itu udah berbuka. Sebenarnya mulai Jadi gitu. bukanya jam 2. Iya bener, jam 2. Belum pernah sih ya. Belum pernah. Jam 2 tuh udah buka. Iya. Jadi kita aman aja. Malahan kalau kita belinya jam 4 itu udah kehabisan. Oh. Itu. Jadi sebenarnya aman sih buat anak kos. Iya. Yang Maksudnya ada banyak opsi. Ada banyak opsi, apalagi sekarang tinggal pakai apa? Go. Tinggal mainin aja Go. jarinya, udah dateng gitu kan. Iya. Nah, itu opsi makanan itu apa? Nah, paling di situ opsi makanannya yang harus kita tahu. Iya. Kita usahain kalau mengkonsumsi itu, yaitu yang benar tadi, seimbang. Seimbang. Misal makan beli nasi, bukan nasi bakar, beli ayam bakar, otomatis kita harus juga makan loh lalapnya, Iya. ada tahunya, ada tempenya gitu kan, makanlah itu. Atau lagi pengen, ya udah nasi capcay juga boleh, capcay lengkap loh ya, ayam sayurnya semua, ada baksonya juga, ada telurnya, itu lebih aman buat anak kos. Atau nasi goreng, cuman bilang, mamang tolong, sekarang ya bukan mamang ya, masa mamang gojek gitu. Sayurnya dibanyakin. Sayurnya dua. Gitu, seperti itu, lebih kita anjurkan ya. Dan Iya. itu sekarang mah dipermudah lah ya. Dibanding kayak kadang kan ada yang efisien atau banyak promo-promo kan kayak ayam geprek, dibanding kayak gitu mending capcay. Ya, betul. Kalau Itu buat misalkan sayur. emang mau ayam geprek atau mau bakar, ada seladanya, ada sayurnya. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita bilang ya, sayur sama buah itulah wajib lah ya. Harus ada. Harus ada ya, Harus ada. minimal. Minimal. Atau udah gimana, kan repot apalagi anak kos gitu. Please deh, sekarang itu saya yakin kalian itu lidahnya tuh udah lidah western gitu. Bener gak sih? Yang udah kalau nggak asing gitu dengan yang namanya salad. Betul ya? Iya. Iya kan? Betul gak sih? Apa salah? Kan kalau dulu mah ya, kalau aku nih zaman aku tuh si kangkung itu harus dimasak dulu gitu kan. Sayur bayam, sayur bening gitu kan masak gitu kan. Anak kos masak gitu kan. Nah, dari sekarang mah gampang. Iya. Lidah kita tuh udah gak aneh gitu kan, apalagi zaman milenial sekarang, dari milenial ke sini gitu ya, Gen gitu. Pasti malah lidahnya udah salad gitu. Iya. Itu lebih saya anjurkan. Cuman dengan catatan, saladnya itu yang light aja. Ringan. Iya. Jangan mayonesnya yang banyak atau Thousand Island-nya yang banyak. Nggak balance ya. Nggak balance banget, itu malah nambah lemak ya. Mending juga misal minyak zaitun sedikit, dikasih rosemary atau dikasih apa namanya? Relate nggak anak kos kayak gitu? Lebih suka pecel. Gitu. Gimana tuh Berat dengan juga. bumbu kacang, pecel? Boleh 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 asal banget. tidak berlebihan asal sebenarnya. tidak berlebihan, lebih aman Semuanya. sih, nggak apa-apa itu gitu. Kalau misalnya, dan kalau ini, tapi kalau misalnya memang malas banget nih kalian, Pengen yang jadi. pengen langsung jadi, saya lebih anjurkan di kosan itu ada telur itu nggak perlu masuk kulkas loh. Kalau nggak ada kulkas ya Jo, kasihan amat. Ada, masya Allah, sombong. Kosan sultan ya. Oke, ini misalnya nih nggak kulkas nih ya, telur masih bisa dikonsumsi, masih penyimpanannya masih layak sampai seminggu lah ya, Di suhu ruangan. di suhu ruangan, karena kita nggak tahu ya itu si telurnya ditelurinnya kapan gitu ya. Ya udah seminggu aja deh gitu ya, dari warung kita beli gitu kan. Waktu yang aman. Itu masih bisa di ini. Kalau enggak ya roti gandum kayak gitu ya, atau apa ya, sereal suka nggak?
Suka, itu bisa. Tapi nggak kenyang. Nah, saya lebih ini untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, saya lebih menganjurkan kalian itu menyimpan susu UHT, tapi jangan yang gede, yang sliter jangan. Karena nggak ada kulkas, dibilang nggak ada Iya, kulkas, iya, kalau iya. dia boleh. Oh. Pasti boleh. Jadi tergantung orangnya. Iya, gitu kan. Nah, yang kecil aja, yang 250 mili gitu ya. Ya kalau yang 150 sih kasihan banget itu, masih ini ya, masih lapar gitu kan. 250 mili aja ya, yang pas gitu kan. Iya. Nah, itu bisa dimasukin ke itunya, ke sereal, atau langsung dikonsumsi kan, bisa minum. Kalau misalnya ngantuk-ngantuk banget gitu kan. Iya, untuk sahur ya. Iya, tapi saya tetap menganjurkan ada buah. Minimal pisang ya di situ gitu. Iya, yang nggak perlu masuk kulkas. Yang perlu gitu masuk ya. kulkas gitu, seperti itu. Itu lebih aman, atau jeruk gitu kan ya. Pisang, jeruk itu masih aman kan, nggak di kulkas seperti itu. Jadi tetap Tetap harus ada sayur, seimbang kan? buah. Iya kan? Kalau nggak sayur ya buah lah gitu minimal. Tetap seimbang kan? Mhm. Proteinnya dari susu gitu kan, atau telur gitu kan. Terus si karbonya dan seratnya juga ada di roti gitu kan. Seperti itu. Berarti mungkin opsi-opsinya bisa kayak menyimpan ini ya, telur, buah, roti, sereal, atau enggak kalau misalkan emang mau yang simpel banget gitu ya. Nah, mungkin ada juga kemungkinan sekarang lagi tren frozen food ya. Iya, Suka nggak frozen food? yang sudah dimarinasi gitu ya. Keren banget. Mas suka. Rima enggak. Sehat. Sukanya yang real food. Sering food prep soalnya. Food prep. Tahu nggak? Food prep sendiri. Mas Ri itu adalah salah satu pemenang award. Oh iya, badan Pojok ideal. Gawai Award. Karena ideal tahun ya. lalu. Iya, Tahun iya, lalu iya, dia keren, menang. keren. Waktu ulang tahun kita ya. Iya bener itu gitu ya. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi. Mantap. Isinya. Ya, gini, kayak kembali lagi ya ke frozen food. Kalau memang doyan banget kasih gitu ya, saya lebih menganjurkan anak-anak kelas itu lebih menyimpan makanan yang semi frozen, bukan semi frozen food ya gini. Lebih daripada sosis sama nugget, mending juga yang benar-benar seperti chicken wings Iya, gitu, iya. atau karage Yang sudah dimarinasi gitu yang ya. udah dimarinasi. Itu jelas-jelas daging kan. Nah, itu saya lebih menganjurkan itu dibanding misalnya itu kan kalau kayak sosis atau nugget itu kan udah ada campurannya banyak Iya, banget kan. iya. Kita juga nggak tahu seperti apa. Minimal itulah gitu. Kalau emang kita benar-benar pengen banget gitu seperti pengen itu lebih yang relax kenyang, pengen makan nasi, mending kalau itu frozen foodnya yang real food. real foodnya gitu, seperti itu. Jadi pemilihan bahan makanan ya kembalinya di situ ya gitu. Tapi itu jangan sering-sering. Iya. Terus lebih dianjurkan lagi kalau sahur itu usahain jangan mie ya. Itu paling enak sih. Enak banget. Enak banget. Itu buka Kan puasa. nggak boleh walaupun cuma pakai sawi, kan ada sayurnya. Gitu ya. Sahur. Ada telurnya gitu, telurnya 2 gitu teh. Joshua sahur. Joshua sahur. Gua kata lucu. Joshua sahur. Oke, ya itu apa namanya? Karena apa? Mie instan. Kalau kayak suka food prepare gitu, enggak sih, bukan mie instan dia. Tidak katanya gitu. Nih, mie instan itu satu, natriumnya tinggi. Si kuahnya itu kan gurih banget gitu. Iya. Itu yang harus kita hindari saat sahur. Oh, Itu kita garis bawahi kenapa? Karena garam-garam itu yang menarik air. Kalau tadi kan kopi sama susu itu mengeluarkan air kan. Nah, kopi sama teh maaf. sama teh. Nah, tapi kalau micin-micin kayak gitu, termasuk juga saus, itu adalah yang menarik air. Jadi kalau kita konsumsinya saat sahur, haus, yakin. Walaupun pemenuhan cairannya bagus. Oh. Gitu. Pas haus aja ke bawahnya gitu. Walaupun udah ditambahin telur, tambahin sawi gitu ya. Betul. Jadi kalaupun mau, kita kalau di gizi itu ada yang namanya diet apa ya? Diet DAS ya, diet yang mengurangi gula sama garam. Nah, kalaupun mau ya bikin bumbu sendiri, kayak Mas ya, bikin bumbu sendiri atau separuh aja gitu kayak gitu. Kalau memang benar-benar pengen banget mie. tapi dianjurkan udahlah itu mah nanti pas buka puasa aja. Karena ya Habis taraweh gitu habis ya. taraweh, nah itu pas udah waktu aman ya. taraweh itu Iya, udah iya. aman gitu. Berarti waktu taraweh itu udah dipondasi semua, terserah deh. Nah, boleh lah mau apa terserah gitu Iya, kan iya. gitu. Oke. Gitu deh. Oh iya, satu lagi ya, Iya, yang apa? buat sahur. Nih, aku tambahin. Sahur itu kita pentingkan protein, tambahan protein. Jadi memang sahur itu kita usahakan tinggi protein. Gitu. Misalnya tuh ya udah tahu tempe oke gitu ya. Tapi boleh ditambah susu. Gitu. Karena memang saat-saat genting gitu kita bilang ya. Jadi bukan makanan-makanan yang lain gitu. Iya, iya. Terus jangan minum sirup ya.
Oh, ya itu enak banget lagi. Kan kalau Pas sahur kan enggak, kan ada juga iya, ya, pas sahur atau ya. itu. Nah, jadi lebih dianjurkan jangan teh manis atau kopi, iya. Mending air gitu. putih Mending air aja udah putih, ya. dan untuk tambahan proteinnya adalah susu. Seperti Jadi itu. mending kalau misalkan emang mau nyari yang manis-manis jangan ke teh manis ya. Ya. Lebih ke kayak ke susu. Kalau sahur ya, kalau Iya, kalau sahur ya, sahur. heeh, seperti Air itu. putih banyakin Iya, gitu air ya, putih karena kita akan banyakin. berpuasa Ya kurang tadi lebih kan 13 jam. pemenuhan cairan. Mm-mm. Tadi belum disinggung juga ya. Pemenuhan cairan Jadi ke aku. ini disuruh gitu. Pemenuhan cairan itu beda-beda tiap orang ya. Iya. Terus gini, orang kok haus sih, aku enggak gitu kan, seperti itu. Kenapa? Di pemenuhan cairan malam. Jadi walaupun seharian kita puasa, kalau pemenuhan cairannya bagus, itu insya Allah nggak akan merasa haus. Kita hitungnya gini, per kilogram berat badan. Anggap aja 1 kilogram berat badan itu 30 mili. Bisa di anggaplah normal gitu ya, berat badannya misalnya tuh 50 kilo, Iya. 50 kilo atau 60 kilo gitu ya. Itu hitung-hitung misalnya 1.800 itu 2.000 ya, 2.000 berarti 2.000 mililiter, berarti 2 liter ya. Kalau itu terpenuhi, itu aman insya Allah. Ya. Jadi nggak ngerasa haus gitu. Kalau ada catatan, haus banget sih gini-gini. Bisa jadi kalau haus itu karena tadi bahwa dia mengkonsumsi apa tadi, mie instan, Yang natriumnya tinggi. yang natriumnya tinggi, atau apa saus atau sambal itu yang itu, atau juga misalnya tuh pas sahur itu kita mengkonsumsi teh atau kopi. Itu yang jadi masalah itu sebenarnya. Jadi selalu merasa haus padahal minumnya udah banyak, tapi makanannya itu ya yang justru menarik cairan itu ya. Gitu. Ada lagi Tenci tips-tips atau apa ya, fakta-fakta tersembunyi gitu ya. Kayak ini anak-anak kos nih, fakta-fakta tersembunyi. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada pemirsa di sini, teman. Mau nanya, Apa? sayur apa yang nggak boleh diangetin? Sayur apa yang nggak boleh diangetin? Saya lebih menganjurkan tidak semua sayur jangan diangetin. Oh. Jadi kalau mau konsumsi sayuran, mending langsung seng makan habis udah selesai. Mending bikin sedikit langsung habis ya. Betul. Makan sedikit, minum masak sedikit, jangan porsi kebanyakan langsung habis. Iya. Bayam nggak aman. Iya, bayam Kangkung pasti. juga nggak aman. Udah, daripada mikirin aman nggak aman, mending jangan gitu. Jadi mungkin ini yang tadi saya bilang, lebih baik lalapan atau salad. Oh, jadi sayurnya dari situ aja ya, dari lalapan aja ya. Lalapan mah kan selalu ada kan di situ kan, daripada ngetin gitu kan. Kan kadang anak kos gasnya misalkan tinggal dikit, masak langsung banyak aja lah gitu kan. Iya. Kalau misalnya kalau makanan lain selain sayuran boleh lah. Ya. Tapi kalau untuk Masih bisa dimasukin ke kulkas tadi ya dengan tips yang tadi ya, penyimpanan itu ya. seperti itu gitu. Tapi kalau sayur kalau bisa Enggak ya. Kalau bisa jangan sampai dimasak 2 kali jangan gitu ya. sampai dimasak 2 kali seperti itu. Oke deh. Oke. Terima kasih Tenci. Sama-sama. Atas semua tipsnya, faktanya. Kita sudah siap untuk menjalani ibadah bulan puasa. Udah azan juga, waktunya berbuka. Oh iya betul, pas waktunya berbuka. Selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Jadi Sobat Jiwa nggak ada alasan lagi untuk tidak menjaga gizi saat berpuasa ya, karena itu tergantung dari bagaimana kita memilih bahan makanan. Ya. Real food kah atau makanan-makanan olahan, itulah pilihan-pilihannya ya. Jadi untuk Sobat Jiwa yang mau gizinya diarahkan ya, dijaga gitu sama nutrisionis di Marzuki Mahdi, boleh banget ya, nanti boleh banget. Ditunggu. Kesini atau untuk pegawai dulu nih Teh ya. Boleh lah, boleh. Pegawai Marzuki Mahdi dulu nih. Kita ada program ini dari Poli Gizi untuk memanfaatkan kesempatan ini. Gitu. Ditunggu. Oke, Sobat Jiwa, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.